aku berpesan-pesan kepadamu. Ce ampo bodai teng peteng tako iya ji ya. Faham? Dipaksa oleh ibunya. Sudah nak, Umar tidak melihat. Kalau Umar tidak melihat, Tuhannya Umar melihat ibu. Pangeran le tahu nak, cengkok bi kakek miskin loh. Saya tak tahu ah. Cak orang mau lekadung mokong, karo ke ngarewang reng repot, karo reng nolongin reng repot. Asolat tak asolat, kancen apa ngocak. Pangeran tak le tahu cak repot le eko. Haram malaikat insya Allah ngocak, makilah tak ngedi ngaku lebih sambian. Sengocak ada ya tertulis atau empes ya. Empopua colon bingko. Faham? Sudah ke? Akhirnya akejeng tak remareh, bersikeras. Ibunya kalah total, kalah telak dengan anaknya yang mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh ibu tindakan kepadaku, kau pukul oke, kau usir saya terima, walaupun aku akan kau bunuh monggo akan saya terima. Saya tetap pendirian. Sayyidina Umar Amirul Mukminin mengatakan, montakok ke pangeran cek kung tangkung. Banyak orang petakok, ada orang petakok. Paham? Dengar adik-adik ya? Pulanglah Sayyidina Umar. Ketika pulang Sayyidina Umar, paginya dia bilang kepada anaknya yang bernama Asim, Asim, Umar hari kan Utsman ya, Utsman marina Umar, Abu Bakar, Umar, lah iya. Yang dina Utsman Yunus, disa Utsman bin Affan. Asim, katanya Umar, engki abah, kakek entar ke luka kung temorna. Bodoh apa abah? Bodoh orang bine ranteh. Hah? Kebala ranteh na gelu. Pola make berasa na Sayyidina Asim pola kok suruh abineran pola. Ndak. Pergi kamu ke sana nak, bertamulah dengan baik. Tanyakan anaknya yang masih gadis, sudah punya calon apa belum? Kalau belum, lamar langsung nak. Aku yang akan membiayai kamu demi pernikahanmu. Engki abah, berangkatlah Asim de Lukakung Timur Medina. Hari Lukakung nomor jangan ekor. Lukakung napa betor kan tuh? Lukakung. Berangkat Asim sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mas? Saya dari Madinah. Ada perlu apa mas? Mertamu kepada sampean. Sampean siapa? Saya Asim. Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Ya Allah, ya Allah. Nah, jarang orang miskin, orang cek fakir lah. Karo king ajual perahan susu kambing, mak yen tarin anak raja bedapa. Tekerjat bu, tekerjat. Beden apa yang ki? Napa salah kula? Ibu tak akak emak kula. Ibu tak punya salah. Maka saya yang punya salah. Mertamu mengagetkan ibu. Ada apa? Ada apa? Begini bu, saya tanya, anak sampean atau putri sampean sudah ada calonnya apa belum? Belum nak. Siapa yang mau? Wong saya orang miskin. Saya cuma penjual perahan air susu kambing.
saya rasa bengal, saya rasa teruk, ben saya rasa poron dak anak kula, ben dak keluarga kula. Yang mau saya bu, sajon tekerjut pak. Masa kula nika benih mempeng ki? Jak saking orang tukang film meruah, tobi rasampian mon gres benih mempe. Teti kula tak mempe nika, punten. Memang orang tua saya menyuruh ke sini, kalau memang putri panjenengan belum ada calon, saya saat ini akan melamarnya, dan kalau ibu menerimanya akan saya beritahukan kepada orang tua saya. Opuh senyamana bunga pak, senomono tak toman sujud syukur, bah sujud syukur orang nikah. Paling cek ring adina, aduh ya Allah, mimpi apa kok semalam ya? Mimpi apa? Wong dak diduga-duga anaknya diminta anaknya seorang adik presiden muslim. Secara singkat tak usahnya banyak, mun ki cerita alamaran, ki cerita amantanan, ka abi tentak rontoron deki. Jadilah yang namanya Asim mendapat putri seorang pedagang air susu perahan kambing. Paham? Paham? Dari pernikahan ini ibu atau Abah Abdul Qadir atau Mas Mansur dan Mbak Ma'rufatul Jannah, pernikahan itu menghasilkan seorang bayi mungil dengan lahir selamat dan cantik. Lahir ini mah bener yang lahir adan kana yang lahirnya banyak nangis. Kena betul? Kecuali beberapa orang istimewa yang lahirnya itu langsung menyebut nama Allah. Di antaranya Sayyiduna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir langsung mekereng lukagung. Itu kalau Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabiullah Isa. Beliau berkata kepada ibu yang tanpa suami, dia bilang, ibu tidak usah khawatir, aku adalah orang yang dicintai Allah. Kaget waktu itu, dan ini belum pernah diceritakan oleh siapapun. Siapa lagi? Subhanallah, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika mau dibuang ke sungai oleh ibunya karena desakan doktrin Fir'aun yang keras luar biasa, si Nabi Musa bayi ini bilang kepada ibunya, jangan khawatir ibu, aku dan engkau orang yang dijaga Allah subhanahu, yang bukan Nabi, keluarga Dewi Safirah, Sin fa ya ro ta marbuto, Safirah. Siapa Safirah? Safirah dikenal oleh anak-anak santri perempuan bernama Dewi Masito. Nama aslinya Safirah. Keneng ring Madura Safira. Paham? Bayinya bilang kepada Dewi Safira, ibu, walaupun aku akan digoreng oleh Fir'aun, jangan kamu takut, itu bukan penggorengan, tapi itu adalah gedung surganya Allah subhanahu. Banyak yang istimewa seperti itu. Siapa lagi? Bayi yang menjadi saksinya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf tertimpa fitnah dengan perselingkuhannya bersama seorang istri Raja Ghatafar Al-Aziz, yang katanya orang Madura Kitpir Al-Aziz, apa dia bilang? Bayi ini bilang, in kana qamisuhu qudda min qubulin
fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas sadiqin. Iyalah teku bayi mon Yusuf kelampine bedaya ada berarti Yusuf sesalah soalnya karcakar bi sebine mon Yusuf kelampine bedaya budi berarti seketel ya sebine aja ya. Oke? Sudah tidak saya ceritakan semuanya. Kembali kepada pernikahan Asim dan anaknya tukang jual susu perahan kambing. Lahir seorang anak, anak ini lalu diberi nama Laila. Laila. Tapi benar Laila Majnun. Lain pola itu ceritanya. Itu sudah di luar khalifah. Artinya di luar masa-masa kekhalifahan khalifahnya Nabi. Gimana betul? Itu lain kan ada cerita legenda Laila Majnun dan Qais. Mungkin apa betul? Kasihan Laila diasingkan ayahnya. Sedang iya roh? Pola na ekeleburen orang mes. Orang mon leketunyan nyari mantoh insya Allah tak bakal nyaman ke budi. Letorok debu neki Abdul Aziz kela. Kalau seperti itu tadi yang kita terapkan, insya Allah bunga di budi nelakoh. Maka tak andi apa-apa, tetap abeli da Allah Subhanahu. Apa boleh tak ngalahan esena dom? Tambah hebatan boleh. Tapi kiai, ring semakin kiai. Mon bakombandin selake bah pada pese nyelpet. Ampoe birep pada tanya aki, ada apa nak iko? Itu man ring bine mangken. Kadang ki asompah billahi re. Padahal mare etampe atau seket. Billahi ada apa tak? Tapi sedaya itu benereng kelampes luka kumbon Reng bine kata dia paling banyak orang Indo, ibu kota Jakarta, provinsi Jawa, kabupaten Bangka, kecamatan Kelam di sana. Oh, abeli boleh. Paling can sebaci da Usman Yunus korang ajar Usman Yunus nih. Padahal aja tang kebiasaan dia. Ya toron korang ajar lah korang ajar. Jarang pidato je ngajak bener ngejek. Kena punten. Mangkana teti mantan teti keluarga tu ada salat, make tukang syuting bareng je salat, cak manyaman nyuting ngetok. Tukang kuade bareng dia. Cak karo keng membecek kuade teko tak salat zuhur bi asar. Deng kadeng tapi bener kuade ria. Kuade endo kadang teti mantan lah kayak bine karo kenge pakai endek ya tok lah tak bojong maghrib tak bojong benereng kelampes orang kecamatan Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun nggih? Sudah. Dari pernikahan ini lahir bernama Laila. Dan Laila ini umum namanya disebut dengan Ummu Asim. Julukannya seperti bapaknya, padahal namanya Laila, tapi umum dipanggil oleh orang sebagai Ummu Asim. Semakin hari Ummu Asim semakin dewasa, semakin hari Ummu Asim semakin dewasa. Laila sekitar umur 17 tahunan sampai 18 tahunan dilamarlah yang namanya Laila bernama Ummu Asim. Dilamar siapa? Dilamar oleh orang yang namanya persis dengan Kiai Abdul Aziz. Siapa? Dikawin dan dinikahlah Laila yang dikenal dengan Ummu Asim oleh orang laki bernama Abdul Aziz bin Marwan.
dan insya Allah silsilahnya ini saudaranya Abdul Malik bin Marwan. Dinikahlah yang namanya Ummu Asim oleh lelaki pujaan yang namanya tidak asing bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Ummu Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan ini lahirlah seorang anak diberi nama Umar, dan Umar ini terkenal dengan sebutan Umar bin Abdul Azra. Artinya ya tak coba ongku lah, sebab coba serak. Umpama sampean mate abid saya ganti orang lo ongkuan ojo aku lok bah. Soalnya orang ratin itu beda bektona, orang ganteng beda bektona. Aju lambok yo tahun 2016 masya Allah ratina orang cak orang budian. Seodik beda tahun 2009. Lambok ratina orang setia maperot tak yo. Mon setak bateratin rodok coba mon aja pak gonjak dalam bak kada ruah. Aja kerjaan dia benar keterang na kitab itu hanya sensus dengan cara anekdot. Anekdot itu adalah cerita fiktif itu ya tak engkuan. Faham? Sudah. Dari pernikahan ini lahir Abdul Aziz ini mendapat Ummu Asim, lahir yang namanya Umar, dan Umar bin Abdul Aziz ini satu-satunya khalifah Islam atau presidennya umat Islam yang paling adil, sekalipun pembawaannya sungguh lembut, tidak seperti buyutnya yang bernama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit daripada Umar ibnul Khattab, karena itu dimulai dari pernikahan saudara yang bernama anak mahkota Muhammad Asim mendapat Laila, yang kemudian lahir Abdul Aziz, dari Abdul Aziz lahir Umar. Umar ini waktu menjadi pemimpin cek boleh ngakan besena rakyat, aguna aki fasilitas rakyat, mun bene urusan rakyat tak gelem. Contoheboktona nyatet tengah malam pegawai lemole kapi Umar bin Abdul Aziz tercatetan kantor dengan fasilitas lampu secek padengah, ditulislah urusan rakyat yang tadi siang belum selesai ditulis oleh para pegawainya. Dia ngalah tak peleman geluh nerusaki gerepen ngatengah ngelakonin gerepen keangkui andiin rakyat. Ada yang ketuk pintu dengan pakai salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Masuk. Begitu masuk ternyata putranya sendiri. Saya Abah. Ada Abah? Saya ada keperluan kepada Abah. Keperluan negara apa keperluan keluarga? Jelas dong keperluan keluarga. Masa saya berdua mau keperluan negara dengan Abah? Saya kesini berarti saya tahu kalau Abah lagi sendirian, maka saya akan berunding masalah keluarga. Kalau begitu tunggu. Ditutup buku. Perintah kedua, matikan semua lampu. Protes anaknya. Bah, tanya peteng bah. Lah katanya kamu mau berunding urusan keluarga. Ini saja sudah tidak beres. Walaupun nanti lampu kau matikan, tempat bukan tempat kita. Ini adalah kantor negara. Jadi bagaimana Abah? Matikan dulu lampunya. Waduh, tidak enak. Kelanjutan cerita itu katanya anaknya mohon maaf kepada Umar bin Abdul Aziz. Mohon maaf Abah, kalau bisa kita rundingan di luar. Nah, begitu lebih baik. Ditutuplah kantor, dimatikan semua lampu, beliau rundingan di luar kantornya negara.
Ari karo king lampu kebeter. Mun tepak semangken erek saren senya jabatan pasan di jabatan ada karena apa-apa. Banyak tak banyak? Waduh. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pernyataan Nabi kita, tungkahul mar'atu li arba'in. Kebiasaan orang bine nikahen nikah ragara bede 4 unsur sekelebur manosah. Tapi itu hanyalah kabar. Menabi perjelas sepak di sekak dinto bede situng tebuna kanjeng Nabi esena 4 setelok kabar sesitung perintah. Pada bi ayat Quran sesitung kabar situng perintah. Beda ayat Quran nikah ayat situng esena telok sedua nikah kabar sesitung perintah. Terus oneng Jaibon Allah senega. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu satu ayat isinya 3, sedua kabar sesitung kabar 2. Pertama kabar innallaha kabar dia. 2 wa malaikatahu kabar. Esena kabar yusalluna 'alan nabi. Berarti beda kabar dari Allah dan Rasul Allah dan malaikatnya senantiasa membaca sholawat untuk nabinya. Baru senomor telok ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ini perintah. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu, bacakan salam untuk Nabi. Taslima, dengan sebaik-baiknya mengucapkan salam. Dari lafaz ini Abul Fida Muhammad Abdullah atau Abu Abdillah, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Kasir, yang dikenal dengan nama Imam Ibnu Kasir. Seganteng maca sholawat itu gandeng tetitung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Otabu wa sallim sabak budi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mun kabai ajmain wasallim sabak ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Arapa polana perintana sallu alaihi wa sallimu. Mun saking iurut sallu wa sallimu tasliman alaihi. Berhubung ini kalamullah, debuna Allah dengan susunan yang indah, pakai materi dan gramatika balaghahnya luar biasa. Le hadis ni kebeda hadis situng esena 4 setelok kabar sesitung tungkahul mar'atu li arba'in. Reng bine biasana mun enikain orang laki aja karena perkara 4 riyah seteti kebiasaan napaan 5 liha nyare bine sesoki, padahal kelak Sayyidina Umar nyare mantono orang seta andi 5 liha karena kekayaannya. Senomor 2
wali hasabiha, bodoh karena faktor keturunan. Diperlihatkan oleh Umar bin Khattab tak mencari faktor keturunan, tapi mencari manusia yang takut kepada Allah Subhanahu. Wali jamaliha, karena keratinenna, padahal ratin itu relatif, sehingga anak-anak muda yang laki-laki dia berkata kadang-kadang, bukan cantik membawa cinta, tapi cinta membawa cantik. Nah kalau kempor dia tetap bilang I love you my darling. Mungkin abundan bene marka ratina sangi becinta, keng cinta ngi berat. Mone kureng Afrika lagi bine ku bude sekoneng. Reng Afrika aja bene leng celeng ba bene, tapi laki bine taweleng kapi. Tapi ya lepas kun cinta ria. Malah reng Amerika banyak abineh reng bine celeng sebudai Afrika. Daratan Afrika Tengah itu yang paling banyak. Serodok koneng bagian barat, sepaling ngedajah itu di daerah Yaman, bagian timur. Banyak nyeleng-nyeleng. Ya. Tapi apakah orang celeng itu tidak ada kedudukannya? 3 orang yang saya tahu orang celeng di sanjung Allah. Siapaan? Nomor 1, Luqman Hakim. Luqman Hakim ini orangnya juweleng, tapi oleh Allah dibuat suratnya Al-Quran. Kenapa Luqman kok menjadi suratnya Al-Quran? Khusus pengantin baru Mas Mansur perengaki, Mbak Ma'rufah perengaki. Luqman Hakim itu mas dek nak foto nah, terutama ke anak-anaknya sendiri, ndak pernah mengajari bahasa materialistik. Jadi anak tak pate pelebur ke dunia, anak semak ke Allah Subhanahu, khusus mantan anyar. Tapi setuju lebih sa pidato. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Nah itu Luqman ini banyak hikmah yang disenangi Allah. Di antaranya Luqman mesen kepada anak-anaknya, nah kalau kamu kebetulan menemukan 2 peristiwa, yang satu peristiwa pengantin, yang satu peristiwa kematian, datangi semuanya nak. Pertama kamu harus datang ke kemanten sebentar saja, selanjutnya kamu harus datang ke tempatnya orang kematian yang lama di situ, lalu pikirkan pengantin dengan kematian. Kira-kira pengantin itu berapa tahun lamanya berbulan madu. Tamun ki anyar mantan sebinek tebak-bak selake langsung ngerespon, hati-hati sayang, di sini memang batunya kayak kepala kerbau. Tebak-bak boleh, aduh sayang, aku eman sungguh kepadamu sayang. Cek dan badan lebar di sini sayang, kok eman ke kaki. Belum punya anak, anak empak kompoyo belu piyok 2. Pada entar ke kemantan tengah malam aslamatan sebinek tebak-bak letek, aduh tebak-bak yang dulu berkata hati-hati di sini kayak kepala kerbau batunya, sekarang lain. Anak empak kompoya ben cicita tel sebinek tebak-bak beneng ngoja sayang ngoca encek saran nah. Aduh tebak-bak soko gara jeleng gara ndem memata nah. Kemana dulu yang disebut cinta? Kalau kamu tahu cinta dan kasih sayang, senang dalam berbulan madu itu nak, cuma kakek kotu Pak Abid bedee keneng nereng mate. Itu Luqman Hakim. Makanya Luqman itu kalau mesen kepada anaknya begini, ya bunayya, pertama saya pesen, ya bunayya la tusyrik billah. Saya nggak ya nak, kakek montrosoki cak ngingu babi ngepet ya nak.
La tusyrik billah. Mun kaki rezekine dari pangeran cek mele nomor wi togel cong. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah nak. Kaki keng terona soki tetang kena otang 100 roma beli 200 nak. Aja malaikat ngocak levetu kapi cong kemudian le pada ale erbi je dagang. Innalil Bu ngantok mulai. Inilah Bapak Ibu, Luqman Hakim merintah kepada anak cucunya, wahai anakku, jangan kau syirik kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Saya ya nak ya kakek cek pas musyrik ke pangeran, musyrik je peteng dunia akhiratnya. Naudzu ya bunayya belain boleh anak intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah kakek mau nalakoh becek ota becuba teka akak kebude atas selange ota bengerem bebede bume ota kakek bede bangabangan. Pangeran tak buta jong kapi kelakok nak kakek ketelak nak cai pon sampean mon tahlil katin apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Berarti pangeran tak lok buta, apapun yang dilihat oleh Allah ada catatannya. Walaupun Allah tidak langsung mencatatnya sendiri, maka Allah menugaskan orang, menugaskan malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib atid adalah notulen yang tidak pernah korupsi. Pak le catatan merah tak toman senyamar malaikat atid bi raqib bi atid pahe maklero ada yang soki karena catat nama kip merah anu boy pebiru boleh ndak bisa. Makanya ustad mon merah makanya tukang pidato pada naik apa mon tepan merah orang yang suruh bojeng apa TV tak bojeng anjan malaikat kakek kerja kade ke inna lillah wa inna ilaihi. Saya yang paling ngeri itu baca hadis ceritanya kiamat besok. Sampean cari bab syirik sampean cari bab syirik di kitab-kitab, sampean cari bab syirik mesti hadis itu ada. Senaiklah pangeran atanya de orang sekatikula bi Kiai Aziz nikah Kiai Abdul Aziz dengan saya kimo-kimo orang dua nikah terima abi pangeran dohir batin ya. Soalnya senaikah beda pertanyaan saya, kamu punya ilmu betul pangeran, kamu ngajar engki pangeran, untuk apa kamu ngajar? Saya ngajar karena mengharap ridhomu, saya ngajari karena ingin membantu orang lain, saya ngajar ini demi agamamu. Dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong, kamu bohong. Kakek mau keluar ayat, mau keluar hadis, maca Quran penyaman mal eko careng alim kakek yo. Waktu itu malu. Lah saya ketako itu Pak, mun lemah cakati neka, mangkana sepaling genteng kangku ring Islam sedaya tawakkalna alal. Apa katanya Allah? Nah, mangkana bada debuan dari ajarna para guru kaula panjenengan sedaya yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Tare baca bareng nggih? Gentenan bi kula nggih. Allahumma bagaja Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali faghfirli warhamni fa innaka ghafurur rahim. Doa itu Pak biasa ia ceraki ulama sepuh. Iki
Apa maksudnya? Ya Allah, pangapurana ajunan lebih luas tenimbang dosa kula. Dosa kula makin raja ngak tasik, makin raja ngak gunung, raja ngak langit, tetep pangapurana ajunan sepaling lebar dan paling luas. Warahmatuka, rahmata ajunan lebih iarap sarang abdina ketimbang amal dan kula tibi. Amal kula bi sampean jarang banyak semunafik. Usman Yunus bi orang kelampes ngabawale Aba Abdul Qadir sekeluarga ben hadirin hadirat santre sekali kadang banyak muna terus orang yang munafik. Contoh mon ajam uwib, kalau jamnya waktu Indonesia bagian barat zuhur itu 11.22 dan itu adzan di mana-mana berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar, malah semakin adzan bene masjid tok etong kantong orang dadi masjid kabeh haram reh. Jarang kula tak tahu nyeting HP aja dak meromoro lah adzan kabeh. Allahu Akbar Allahu Akbar, bodoh sengencom kaset dari Medina. Allahu Akbar Allahu Akbar, bodoh asli kaset ring Madura. Allahu Akbar itu setengah 12. Kol 11 lebat 2 ekor munafiknya di mana? Munafiknya benyakan khusus Usman Yunus ben sedajar yang bulu kakung nyak benyana salat setengah telok setengah bene nyare boktona mitong boktona sebanyak oh kita tange kana oh kita tange aja jam satu siapa sandi jam pal 2 seperempat oh kita tange pan lebada pojian dua setia tenenge rasa tanda yang iman tuh lepara sarakana nawaitul wudu ali rafil hadas Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar sami Allah assalamualaikum assalamualaikum. Salat telat minta swarga ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah nyon riduna ajunan ben swargana ajunan dan malaikat tapuk mari colon apa jong telat minta medeteng siapa dia bone reng kelampes reng Indo baling jan mbok sapi datu baling kata jia Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ji? Paham? Luqman Hakim kepada anaknya dia bilang ya bunayya aqimis shalah. Nah, dirikan sholat. Dirikan sholat. Lah ini. Ayo nak sholat nak. Cek sholat tak sampai sajam. Coba mau nabi hitung. Ku lebih sambian menabi hitung. Subuh 3 menit, duhur 4 menit, asar maghrib isya mulai ke bayi pak empaan sepak empat pak kali setelah menit sekalian kenapa nih ya Allah 15 menit mau neku sinetron kenapa menit engkin apa betul apalagi lihat bal-balan bagi yang kecanduan bal-balan. Apalagi ini Rusia punya peluang besar untuk maju ke Piala Dunia karena mengalahkan Iran. Bagaimana Real Madrid yang begitu gencar untuk mempopulerkan sepakan dan tendangannya. Bagaimana hebatnya orang-orang yang dari banyak itu mun beda perpanjangan waktu makilah adzan sopu ge terus akine kubal. Keng bener reng kelampes reng bengka jauh
kecamatan. Itu katanya Luqman Hakim, nak salat wa'mur bil ma'ruf. Mon kakek tak bisa amar ma'ruf nak semak dak kiai nak pesemak dak kiai. Mangkana cerita nak ulama lambek sejarah aja itu bener ngaji tok lek pereng aki. Sebenarnya orang teti orang raja ni kan benar pola nak ngaji tok qurrah rahmatul qadiri dauman salim jam zuhri qala muhammadun huwa abdu maliki ahmadu rabb. Benar sengaji tok ni kan benar. Ternyata sepaling banyak orang teti itu sebanyak ngabulah ke kiai. Nah contoh paling besar Sayyiduna Abdullah bin Abbas dorina sering ngabulah montutaki air wudu'an kanjeng Nabi. Betiko kanjeng Nabi nekanin hajat, Abdullah bin Abbas sudah siap sedia air untuk dibuat wudhu Rasulullah. Doanya Nabi kemoga Abdullah bin Abbas tadi orang secek paham Al-Quran. Tokang tafsir Quran seluruh dunia tidak ada yang mengalahkan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Ini adalah macannya tafsir. Karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi mon selanjut aja ya tafsir karo keng muallifen pak taklifen pak muallif bi musannif lain lah bu. Mon musannif itu kepala dan otaknya dirancang Allah, memanglah hafal Quran, hafal asbabun nuzul, hafal ceritanya hadis ini datang bagaimana. Tetapi mon ngarang kitab tak usah nekku itu musannif. Kama sali imamuna Asy-Syafi'i wa imamuna Ahmad ibnu Hanbal wa imamuna Malik bin Anas wa imamuna Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Lo itu musannif. Bagaimana Ar-Risalah dikarang sambil ajalan. Cak dari Mesir ajalan ke Irak. Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah dapaikan dengan tak usah minta Quran, tak usah hadis, tak usah di kepala semua. Namun semangkenan cereng nyontoh dari kubuku selainnya benyan ajar dak saudara go ogle. Cak karo keng online ilmu dari Google kiai lambek salah kapi papaan tekaiknya. Lega moga hadis kita apal lekah. Montro teti orang apal hadis dak usah ke Mekah, dak usah ke Madinah. Contoh dulu Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. 7.000 hadis di luar kepala. Menabi maus hadis bener karo tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Beliau kalau membaca hadis, haddatsana Muhammad haddatsana Suhail an abihi an jaddihi haddatsana Mu'adil haddatsana Nu'man haddatsana Abu Bakrah haddatsana Abu Bakrin haddatsana Abdurrahman haddatsana an Abi Dzarr al-Ghifari an Abi Hurairah radhiyallahu taala an yaqul annahu yaqul qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakada. Lo itu namanya orang hafal hadis. Mun karo king tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin lek koca apalah hadis kiai salah kapi cetak karo bungkol. Osman Yunus lebur meneliti ilmu cuma tak lebur debat, makanya sampai kiamat kok tak debat cuma mun beda orang cek gampang ngirim Fatihah tak ada pak mata nak akhir semua ada pak ya. Kanjeng Nabi ditanyakan dapat napa punten kenceran sedekah kula. Nabi itu bilang na'am. Cari kanjeng Nabi bilang naam. Mak kita berjajah. Dua cara ada pak. Gara-gara tak tahu. Dia banyak yang ngocak kirim Fatihah itu tak ada pak. Ya lah pak iya bi sampian. Cari yang ngocak ada ya tak tahu ki. Ya lah bedim Fatihah nah. Kadang-kadang mikir mon pulsa dari Surabaya ke Pontianak ki bisa masuk. Masa Fatihah ke kuburan budi na tak masuk. Dan itu semua kuasa Allah. Mumpah Fatihah tak ada pak ke kuburan sementara pulsa tak ada Pamekasan iya CN dari Surabaya dapat, berarti kan pangeran kalah bi tukang jual pulsa. Mun kalah dari lambu tadi pangeran. Kadang ku lampu ngocak kasar king kasar lakar kasar aturan cetek ruang arah. Saya tetap sampai kiamat akan mengikuti cara ulama pesantren yang ijtihadnya lemas. Tak karo keng apal-apal marke keng ajar ke internet di Google lega megege. Coba sampean lihat itu sekarang. Waduh. Ustaz teman waduh, enggak salah kabi orang lambok. Engke napunten. Sudah
sambian menghadapi situasi seperti ini pedingin apa boleh ilmu tak tambah kacau semangken cereng nabi le pak kebengkalan nah kan sempat beda nabi telah bulan setepongkor bodoh nabi edairah Kiai Abdul Aziz saus kula tepan mare ngakoh teti nabi esarongki kula pengajian gak kasa etanya aki orangnya buru jaipon bodoh pola situnga ngakoh bapaan seoleh wahyu pola na orang banyak tak percaya anan ngocak kengrenga orang sebuduh tak percaya ke abah aja hebat tadi al bapa ukilaun wal ana ugendengun atempok je lah sudah selesai saya ndak meneruskan ceritanya Luqman Hakim abali dak hadis kanjeng Nabi sengabarin biasanya orang nikah mau nabi nih nyari nak kanak ratin sesoki ben seketoronan raja tapi kanjeng Nabi ada buaki walidiniha karena agamana ternyata sedeti perintah dari kanjeng Nabi fadfar bidatid din sare enak kana seagamana kuat taribat iadak kake bekal barokah tanang aku berat kelaben nyamah keberkahan dari dunia sampai akhiratnya Allah subhanahu sekak dintoh tak langkong nyon seborah teti makle pada sareng kiai menabi kiai sak jam kula lebih 12 menit nyon seborah setada betesah ini yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya doa saya kembalikan kepada tokoh dan kiai yang ada di Kelampes wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.